Selamat pagi bunda-bunda dan yang bukan bunda-bunda juga ya. Ini beneran selamat pagi karena di mari masih jam 5 pagi ya. Tapi kayaknya kita kudu agak-agak ngobrol dikit ya. Menindaklanjuti berbagai macam hal yang terjadi belakangan ini. Dan gua ngerasa kayaknya udah jadi besar dan kemana-mana ya. Gue mohon maaf ya. Dan sebelum ada pihak-pihak di luar dari pihak yang terkait ikut-ikutan kena imbasnya dan yang lain-lainnya, makanya kita mau klarifikasi ya. Pertama-tama nih, gue mau minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan, baik untuk keadaan, ataupun untuk bercandaan, ataupun untuk obrolan, imbas semua yang terjadi dari podcast aku sama Om Deddy Corbuzier di Close the Door yang tayang beberapa hari lalu. Tapi nih ya, gue juga kan punya hak untuk mengungkapkan pre, 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 pres pre pre pres pre apa ya? Perspektif dari diri gue sendiri gitu ya. Tadi gue nggak mau ngomong, tapi melihat opini di luaran sana udah ada jadi kemana, dan gue takutnya malah jadi kemana-mana gitu ya kan. Makanya gue pikir kayaknya gue perlu deh mengungkapkan apa yang terjadi dari sudut pandang gue juga ya. Jadi nih ya, kronologinya tuh sesuai yang gue alamin, gak gue kurang-kurangin, gak gue lebih-lebihin. Sumpah demi Tuhan, yang terjadi adalah satu hari gue dapat undangan untuk menjadi bintang tamu di podcast Close the Door-nya Om Deddy Corbuzier ya kan. Dan manajer gue udah dikasih tahu bahwa nanti gue di podcastnya tuh akan ada 2 orang bintang tamunya sebagai mewakili tema sensasi yang sedang viral belakangan ini. Alhamdulillah ya kan. Nah, habis gitu kita datang ke studionya Om Ded. Terus lupain dulu lah tentang apa yang terjadi di situ. Pokoknya intinya udah kita ngobrol, terus kelar nih ya, kelar. Nah, pas abis kelar bintang tamu yang satu pulang gitu. Nah, abis bintang tamu satu pulang, udah tuh semua berjalan lancar. Dan ternyata sepulangnya bintang tamu yang satu, gue dikasih tahu sama Om Ded, katanya bintang tamu yang satu minta untuk di take off, minta untuk nggak di up ya. Dan gue bingung dong, kenapa? Karena ada tiga hal yang bikin bintang tamu yang satu nggak mau di up. Ini ada bukti chatnya ya, tapi kan nggak bisa ditayangin ya, Om Deddy yang pegang sama bintang tamu yang sana. Ada 3 hal yang bikin dia nggak mau videonya di up. Yang pertama karena ada topik yang terlalu sensitif dan kesannya merendahkan, itu di luar kuasa aku ya. Dan yang kedua itu dia merasa kenapa dia tiba-tiba di podcast itu bersama bintang tamu lain yang dia nggak tahu siapa ya. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan soal bintang tamu yang satu nggak tahu gua siapa, itu bukan gua, tapi bintang tamu yang satu. Karena dia nggak tahu gue, itu jadi salah satu alasan dia nggak mau videonya di up. Dan yang ketiga, dia merasa interviewnya lebih banyak interview ke aku ketimbang ke dia gitu. Yang menurut gue sih, udahlah ya, nanti kita jelasin dulu nih satu-satu ya. Yang pertama nih ya, kita bahas soal topik yang merasa direndahkan dengan pertanyaan dari Om Ded gitu. Sepengalaman gue karena gue ada di sana ya. Jadi awal mulanya tuh Om Ded tuh nanya biasa aja. Emang bener ya, lu di podcastnya siapa gitu, gue lupa ya. Di podcastnya ini lu mengeluarkan statement pernah kepikiran untuk ngejual keperawanan. Enggak langsung ngejudge udah jual keperawanan, tapi Om Ded nanya gitu, pernah kepikiran. Nah, akhirnya sama pihak bintang tamu yang satu dijawab. Nah, ada satu statement dari bintang tamu yang satu yang bilang bahwa iya, dia itu kepikiran ngejual keperawanan karena terinspirasi dari film action. Nah, itu yang kita ketawain, gua sama Om Ded ketawain. Dan di sesi-sesi berikutnya juga kita
ngebahas balik lagi gara-gara ketawa gara-gara kok bisa kepikiran mau ngejual keperawanan gara-gara terinspirasi dari film action. Itu kita nggak ada menertawakan sama sekali tentang keadaannya, kondisinya saat itu kayak gimana, tentang kepikiran ngejual keperawanannya. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Kita benar-benar ngetawain, ngebahas gara-gara kok bisa lu kepikiran mau ngejual keperawanan gara-gara abis nonton film action. Dan soal bercandaan kayak gitu, ledek-ledekan atau bercandaan apa, eh, itu Om Ded juga ngelontarin juga ke gue gitu. Salah satunya adalah Om Ded juga bilang ke gue kayak, ya gue nggak kenal siapa lu Gung, kata gitu. Kalau bukan gara-gara bini gue tahu elu gitu. Dan menurut gue ya itu bercandaan aja. Dan karena kita pikir persona bintang tamu yang satu, kalau misalnya lagi tampil di sosial media kocak ngocol apa adanya gitu, ya kita ngebecandain, kita pikir sesuai dengan persona dia yang kita lihat selama ini. Dan mohon maaf banget kalau kita salah persepsi, kalau kita nggak tahu latar belakangnya kayak gimana, kalau kita nggak tahu kondisi perasaan mental dan hati yang dia alami saat itu tuh kayak gimana. Gue pribadi mohon maaf banget karena nggak tahu sama sekali. Karena gue ngelakuin research, iya, begitu tahu bintang tamunya ditandemin, tapi gue nggak melakukan research sejauh itu tentang kondisi latar belakang dia kayak gimana. Gue cuma ngelihat ya dia ngocol apa adanya, kocak. Selama ada di konten-kontennya ya gue memperlakukan dia sesuai dengan yang gue lihat. Bahkan gue sempat memuji dia sebagai atlet e-sport yang handal, rankingnya bagus. Ya tapi itu kan ada di podcast yang pertama dan nggak akan ke-up juga ya, jadi ya udahlah gitu. Nah yang kedua, soal alasan dia nggak mau di-up videonya gara-gara dia merasa diundang bersama bintang tamu lain yang dia nggak tahu siapa. Ke gue ya, gue sampai nanya ke Juju ya, manajer Om Ded ya. Gue nanya kayak, Kak Juju emang nggak dikasih tahu ya sebelumnya kalau bintang tamunya ada dua, dan salah satunya gue udah kok, udah dikasih tahu ke manajernya gitu. Terus gue agak lumayan menyayangkan alasan itu sih, karena kondisinya pada saat itu gue bener-bener baru balik banget dari Bali abis satu acara. Terus gue rombongan 5 orang bawa tim gue ke studionya Om Deddy, rame-rame, udah ada waktu, udah ada tenaga yang kita keluarkan. Terus dengar alasan bintang tamu yang satu nggak mau tayang gara-gara ada bintang tamu lain, dia ngerasa nggak dikasih tahu. Dan bintang tamunya itu which is gue, dan dia nggak tahu gue siapa gitu. Jadi kalau dari awal ada yang mempermasalahkan soal dia nggak kenal gue siapa, itu awalnya lebih ke dia gitu. Karena ya gue mau udah dikasih tahu, gue udah research dulu, gue udah cari tahu sedikit tentang dia, biar kita ngobrolnya lebih enak gitu, biar kita ngobrolnya lebih lancar selama di podcast. Terus gue menyayangkan juga sikap bintang tamu yang satu, minta itu nggak di-up ke Om Deddy secara sepihak tanpa memikirkan ada gue juga gitu yang dirugikan gitu. At least kalau lu gak punya kontak gue, at least kalau lu nggak ngontak gue secara langsung, at least lu titip maaf lah gitu ke Om Ded gitu, bahwa dengan keputusan lu untuk nggak mau di-up videonya tuh ada pihak lain loh yang di luar keluhan-keluhan lu ini yang dirugikan juga gitu. Jadi gak usah ngomongin attitude atau sikap jauh-jauh, tapi dari situ aja kok dia nggak mikirin gue gitu, nggak ada unggah-ungguhnya lah kayak gitu.